Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Ketika membaca sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita hari ini, mulai dari bacaan pertama, yaitu kitab Wahyu, lalu bacaan kedua, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, dan terutama bacaan Injil dari Injil Markus ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya teringat akan syair lagu dari seorang pendeta, yaitu pendeta Wilhelmus Latumahina. Lagu ini adalah lagu yang biasa dan kelihatan atau kedengarannya sangat sederhana. Syairnya pun tidak susah, tidak sulit untuk dihafal dan diingat. Dan lagu ini juga sering dinyanyikan oleh kita, saya kira, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada kesempatan ini, mengawali permenungan pada hari Minggu ini, saya ingin mengajak kita menyanyikan lagu ini. Baik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih, terima kasih. Ketika kita merenung-renungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, lalu kita mencoba merenungkan juga syair lagu yang kita nyanyikan bersama di awal permenungan dalam khotbah hari ini, maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Ayub. Ayub adalah orang beriman, itu tidak bisa kita ragukan. Kalau kita membaca kisah Ayub, kita akan mengetahui sedalam apa iman Ayub kepada Tuhannya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan lihat juga, selain Ayub adalah orang beriman, Ayub adalah orang yang sangat menderita dalam hidupnya. Kalau kita dengar, kita baca, kita renungkan perjalanan hidup Ayub, maka Bapak, Ibu, saudara-saudari,
kita akan melihat bahwa Ayub adalah orang beriman yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Apa yang dilakukan oleh Ayub itu juga menjadi bagian dari perjuangan hidup kita manusia, apalagi zaman sekarang. Sudah hampir 9 bulan, sebentar lagi 1 tahun, kita mengalami penderitaan yang luar biasa karena pandemik atau wabah virus corona. Tidak sedikit orang yang sudah terkena oleh corona ini, yang membuat harus menderita dalam hidupnya. Juga tidak sedikit orang juga yang mengalami kesusahan dan kesulitan hidupnya disebabkan oleh pandemik atau virus corona ini. Masih satu hal, masih soal pandemik atau virus corona ini. Belum lagi masalah-masalah, persoalan-persoalan, kesusahan, kesulitan, tantangan dalam hidup kita yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Ada kecenderungan orang berpikir bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan, maka seharusnya orang tidak hidup menderita, tidak hidup susah, tidak sulit hidupnya, tidak sakit, tidak mendapatkan tantangan, persoalan dalam hidup. Itu pandangan yang keliru, salah besar. Karena itu saya mengajak kita semua Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman, untuk kembali membalikan pemahaman yang salah ini. Bahwa beriman tidak menghilangkan penderitaan, tidak. Tetapi iman yang kita miliki ini memampukan kita untuk bertahan dalam penderitaan, kesusahan, kesulitan dalam hidup kita. Kita harus mengubah, membalikan cara pikir yang salah, pandangan yang salah soal beriman. Beriman itu tidak menghilangkan sakit, tidak. Penyakit yang dialami, tidak. Tetapi beriman membuat orang bertahan dalam keadaan atau situasi apapun, sekalipun menyakitkan. Ketika kita mengalami hal-hal yang membuat kita sakit, menderita dalam hidup, kita dikuatkan justru karena iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semalam saya bertemu dengan seorang ibu. 5 tahun lalu, ibu ini begitu luar biasa, cantik, wah menarik, punya kedudukan yang luar biasa. Tetapi semalam hampir-hampir saya tidak mengenalinya lagi. Sudah begitu ringkih, rupa-rupanya selama hampir 5 tahun ini, ketika kami tidak bertemu, beliau mengalami sakit penderitaan yang hebat, sakit yang sulit untuk disembuhkan. Yang hebatnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, beliau datang ke gereja ini hanya mau mengatakan kepadaku, "Pastor, berikanlah aku minyak suci." Cobalah. Lalu saya katakan, "Bu, Ibu yakin saya beri perminyakan untuk Ibu di gereja ini?" "Iya, Pastor. Supaya saya kuat untuk menghadapi penderitaanku ini. Dan saya tahu, Pastor, saya akan kuat karena saya mempunyai Tuhan, memiliki Tuhan yang luar biasa." Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, berangkat dari pengalaman iman yang luar biasa dari ibu ini, saya secara pribadi mau menyampaikan kepada kita semua bahwa benar apa yang dikatakan oleh ibu ini, bahwa iman itu harus membuat orang kuat untuk berhadapan dengan penderitaan, kesusahan, kesulitan, sakit, dan lain-lain yang dialami dalam hidup. Iman itu harus membuat orang semakin berpengharapan
bersemangat untuk terus berjuang, memperjuangkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan ibu ini mengatakan kepadaku, "Pastor, saya percaya saya akan berangkat dari gereja ini untuk memperjuangkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Saya akan kuat menghadapi kesusahan, kesulitan karena sakit yang saya derita." Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, ibu ini pun menambahkan, "Pastor, setelah berangkat dari gereja ini saya akan mewartakan kegembiraan bahwa pengharapan hidup ini harus diperjuangkan kepada orang-orang yang menderita seperti saya." Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah orang beriman yang sesungguhnya. Seperti Ayub, orang menderita yang beriman. Seperti si ibu ini, orang menderita, orang sakit yang beriman, yang tetap berpengharapan, bersemangat. Lalu ia berusaha untuk membagikan kegembiraan dalam penderitaannya kepada orang-orang yang menderita lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, apa yang dilakukan oleh Ayub dan ibu ini, dan apa yang disaksikan oleh mereka untuk tetap bertahan, beriman kepada Tuhan sekalipun mereka menderita sakit, inilah yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi yang serba tidak pasti ke depan ini. Bisa jadi mungkin besok kita akan mendengar kabar bahwa salah satu dari kita menderita sakit yang parah dan tidak tersembuhkan. Bisa jadi mungkin minggu depan, bulan depan, dan seterusnya, bahwa usaha dari kita mengalami bangkrut dan lain-lain. Bahwa kita akan mengalami kesusahan yang lebih hebat dari ini. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita adalah orang beriman. Tetap bersemangat, berjuang. Jangan putus asa, berpengharapan. Itulah tanda orang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, kita tidak hanya bertahan sebagaimana Ayub dan juga si ibu yang saya ceritakan tadi, tetapi kita harus menjadi seperti Paulus yang mewartakan Injil kepada semua orang. Apa rupanya Injil? Ya, kabar gembira, kabar sukacita, kabar yang membuat orang bersemangat, bersukacita dalam hidup ini. Karena itu marilah kita wartakan sukacita dan semangat, sekalipun hidup seakan-akan tiada harapan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus katakan, "Aku datang ya untuk melayani orang-orang yang menderita. Dan aku datang untuk mewartakan Injil, kabar sukacita kepada orang-orang yang menderita, orang-orang sakit. Ku sembuhkan orang-orang yang kerasukan setan, ku bantu, ku usir setannya. Di mana saya hadir, di sana ada sukacita dan kegembiraan." Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah tugas kita, mewartakan Injil. Usia kita itu terbatas. Kita tidak akan hidup selamanya. Marilah kita manfaatkan waktu yang kita miliki ini untuk mewartakan Injil, kabar gembira, sukacita kepada semua orang. Ini menjadi kesempatan bagi kita, takkan pernah terulang lagi. Kita terus mewartakan Injil kepada siapapun, melalui kata-kata, sikap, dan tindakan kita. Semoga kehadiran kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, membuat orang-orang di sekitar kita bersemangat untuk terus memperjuangkan hidup yang telah Tuhan anugerahkan. Semoga melalui kesaksian hidup kita, membuat orang-orang di sekitar kita terus berpengharapan untuk terus memperjuangkan hidup yang telah Tuhan anugerahkan. Itulah tugas kita, tugas orang Kristen, orang beriman, mewartakan Injil Tuhan. Amin.